Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Pratiwi, NIM I1A1190810 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas ITPB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas biokimia pangan lanjut, yaitu fermentasi oncom merah menggunakan jamur Neospora cytophila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian oncom. Oncom adalah makanan tradisional Indonesia yang berasal dari daerah Jawa Barat. Oncom merupakan sumber gizi yang potensial untuk masyarakat, karena dengan adanya proses fermentasi, maka struktur kimia bahan-bahan yang tadinya bersifat kompleks akan terurai menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian, bahan baku atau komposisi pembuatan oncom merah. Oncom merah pada umumnya terbuat dari ampas tahu yang hanya dapat bertahan selama 1-2 hari pada suhu ruang. Setelah itu oncom akan rusak. Kerusakan tersebut disebabkan oleh enzim proteolitik yang mendegradasi protein sehingga terbentuk amonia, yang menyebabkan oncom tidak layak lagi dikonsumsi. Untuk itu, setelah menjadi oncom, agar disimpan di kulkas dengan dibungkus kertas alufoli untuk bisa bertahan lebih dari 7 hari atau diolah menjadi makanan seperti tutuk oncom. Kemudian slide selanjutnya yaitu mikroba yang berperan pada fermentasi oncom merah. Mikroba yang berperan yaitu Neospora cytophila. Jamur Neospora cytophila digunakan oleh manusia untuk membuat oncom merah. Jamur Neospora cytophila ini berperan menghasilkan enzim amilase, lipase, dan protease, serta senyawa lain yang menguntungkan bagi manusia. Enzim amilase akan menguraikan aluminium dalam bahan baku oncom menjadi glukosa. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kerja mikroba dalam fermentasi pangan. Faktor-faktornya ada 4, yaitu yang pertama, kondisi pH. Kondisi pH media sangat berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. Mikroba pada umumnya tumbuh pada kisaran pH 3-6 unit. Kebanyakan mikroba dipengaruhi oleh pH optimum yang menyebabkan tumbuhnya menjadi optimum. Yang kedua yaitu suhu. Beberapa jenis mikroba dapat hidup pada daerah suhu yang luas, sedangkan jenis lainnya pada daerah suhu yang terbatas. Pada umumnya, daerah suhu bagi kehidupan mikroba terletak antara 0 sampai dengan 90 derajat Celcius. Yang ketiga, kandungan oksigen. Tersedianya oksigen mempengaruhi jenis mikroba yang tumbuh. Dan yang terakhir yaitu substrat. Mikroba membutuhkan substrat untuk kehidupannya, yaitu sebagai sumber karbon dan sumber energi. Pada proses fermentasi, fermen atau enzim dapat mengubah substrat menjadi bahan lain dengan mendapatkan keuntungan berupa energi. Mikroba yang memperoleh energi dari bahan baku pangan pembuatan oncom merah. Hasil fermentasi terutama tergantung pada substrat. Jenis mikroba dan kondisi di sekelilingnya akan mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut. Pada proses fermentasi, mikroba akan membutuhkan sejumlah energi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakannya, yang akan diperoleh melalui perombakan zat makanan di dalam substrat. Perubahan kimia yang terjadi di dalam substrat diakibatkan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut, yang meliputi perubahan molekul kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dan mudah dicerna. Proses fermentasi menggunakan kapang Neospora cytophila dapat menghasilkan perubahan nilai nutrisi tongkol jagung, karena Neospora cytophila mengandung jumlah spora yang
pada pertumbuhannya mampu menghasilkan enzim amilolitik, proteolitik, dan lipolitik, serta adaptif terhadap lingkungan aerobik sehingga dapat menguraikan komponen zat makanan di dalam substrat menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah larut, dan menghasilkan aroma yang khas. Selama pertumbuhannya, Neurospora Phytophila menghasilkan beberapa enzim, di antaranya enzim yang paling dominan yaitu lipase yang merombak lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol, enzim protease yang dapat memecah protein menjadi asam amino yang mudah dicerna sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh, dan enzim amilase yang melakukan hidrolisis pada karbohidrat menjadi gula sederhana, alkohol atau ester yang menghasilkan cita rasa dan aroma pada produk akhir. Kapang Neurospora Phytophila juga memproduksi beberapa enzim yang pada mulanya dihasilkan di dalam sel sebagai enzim intraseluler. Kemudian beberapa diekskresikan menjadi dinding sel dan dapat berfungsi di luar sel sebagai enzim ekstraseluler. Enzim ekstraseluler tersebut antara lain selulase, silanase, amilase, pektinase, dan protease. Selanjutnya, enzim yang berperan dalam produk fermentasi oncom. Kapang oncom dapat mengeluarkan enzim lipase dan protease yang aktif selama proses fermentasi dan memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, penguraian bahan-bahan dinding sel kacang, dan penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang berbau sedap dan harum. Metabolisme oncom merah menggunakan Neurospora Phytophila dapat dilihat pada diagram berikut. Diagram alir pembuatan oncom merah. Cara pembuatan oncom merah yang pertama yaitu siapkan ampas tahu, kemudian rendam di dalam loyang selama 3-5 jam, masukkan ke dalam karung bekas lalu peras, kemudian pisahkan bagian ampas kasarnya dan yang halus. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka dan aduk hingga merata. Kukus menggunakan panci kukus selama 4 jam dan cetak dengan ketebalan 3-4 cm. Setelah dingin, taburkan ragi atau biang oncom. Dan yang terakhir yaitu tutup oncom mentah menggunakan daun pisang selama 3 hari. Kandungan gizi pada oncom dapat dilihat pada tabel berikut bahwa oncom memiliki berbagai kandungan gizi yang mulai dari air, energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.